Ayat hari ini adalah Markus 4, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Firman yang kita baca bersama hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur, yang merupakan perumpamaan paling terkenal di antara sekian banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita lihat sejenak latar belakang ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan. Jika Anda melihat ayat 1, Yesus sekarang berada di atas sebuah perahu yang terapung di tepi danau. Dan orang banyak memandang Yesus dari darat di tepi danau. Kita bisa membayangkan pemandangan di mana Yesus naik ke perahu dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, mari kita pikirkan, mengapa orang banyak ini berkumpul di hadapan Yesus? Pada waktu itu, Yesus mungkin adalah seorang bintang terkenal yang dikenal oleh hampir semua orang di wilayah Yudea. Ia menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, dan melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Tentu saja itu adalah hal yang menakjubkan. Wah, sepertinya ada sesuatu pada orang itu. Aku juga ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu. Orang banyak itu mungkin mengikuti Yesus dengan hati seperti ini. Ingin mengalami mukjizat luar biasa lainnya. Kepada orang banyak seperti itu, Yesus tidak menunjukkan mukjizat luar biasa lainnya, melainkan mengambil tempat dan menyampaikan firman. Agar suara Yesus dapat tersampaikan dengan baik kepada orang banyak, ia berdiri membelakangi danau dan menghadap ke darat untuk menyampaikan firman. Umumnya, angin berembus dari danau ke darat. Oleh karena itu, suara Yesus yang menyampaikan firman dari perahu akan terbawa oleh angin dan tersampaikan dengan lebih baik. Itulah mengapa jika Anda melihat pasal 4, Anda dapat melihat bahwa kisah perumpamaan ini terus muncul. Yesus sedang menyampaikan firman melalui perumpamaan. Benar sekali, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk melakukan mukjizat yang luar biasa untuk menarik perhatian orang dan menjadi populer. Ia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati. Ia sedang melaksanakan tujuan hakiki kedatangannya ke dunia ini. Di tengah semua itu, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa Yesus berbicara melalui perumpamaan. Yang kedua adalah, ia dengan kuat menyampaikan pesan kepada para pendengar, yaitu dengarlah. Dan kalian harus mendengarkan perkataanku. Mengenai bagian di mana Yesus berbicara dengan perumpamaan, kita akan membahasnya lebih lanjut besok. Hari ini, kita akan merenungkan bersama bagian kedua, yaitu mendengar. Jika Anda melihat awal ayat 3, dimulai dengan dengarlah. Dan jika Anda melihat ayat 9, ia berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam perumpamaan pertama yang muncul di antara beberapa perumpamaan dalam pasal 4 ini, perkataan dengarlah muncul berulang kali. Terutama di ayat 9. Bagian itu ditekankan. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa arti dari perkataan ini? Ungkapan ini sebenarnya cukup provokatif. Adakah orang yang tidak punya telinga? Tidak ada, bukan? Kecuali seseorang memiliki disabilitas khusus, semua orang memiliki telinga dan dapat mendengar perkataan orang lain. Jadi, ini tentu tidak merujuk pada telinga yang mendengar suara secara fisik. Pada akhirnya, ini merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki kemauan untuk memahami makna perkataan, suatu sikap yang siap, yang disebut sebagai mempunyai telinga untuk mendengar. Hanya karena suara terdengar, bukan berarti makna suara itu 100% dipahami, atau semua perkataan itu disetujui. Bukan? Terkadang, meskipun suara terdengar, kita tidak suka mendengarnya.
Jadi, dengan kata lain Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengan makna, orang yang tidak punya niat untuk mendengar, janganlah mendengar. Hanya orang yang ingin mendengar, yang punya niat untuk mendengar, dengarlah. Singkatnya, apakah ia menyuruh kita mendengar atau tidak? Tentu saja, ia menyuruh kita mendengar. Yesus menggunakan ungkapan yang sangat bijaksana untuk menekankan fakta bahwa perkataannya harus didengar. Pada akhirnya, alasan Yesus berbicara melalui perumpamaan adalah untuk mengungkapkan pesan Injil yang ingin ia sampaikan dengan lebih jelas. Yesus meminta kepada orang banyak, dengarlah, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mengikutiku, disembuhkan dari penyakit, makan roti sampai kenyang itu penting. Tetapi bukan itu saja, mendengarkan perkataanku lebih penting. Dengan makna seperti inilah ia menekankan firman-Nya. Bagi manusia yang hidup di dunia ini, disembuhkan dari penyakit adalah hal yang penting, dan makan roti sampai kenyang juga penting. Namun secara mendasar, mendengarkan firman Tuhan adalah yang terpenting. Ketika Yesus berkata, dengarkanlah perkataanku, itu bukanlah masalah pilihan yang boleh dilakukan atau tidak. Itu ditulis dalam bentuk kalimat perintah yang menuntut ketaatan yang kuat. Yesus adalah pribadi yang berbicara, dan kita adalah makhluk yang harus mendengarkan firman-Nya. Sebelum memulai perumpamaan, Yesus memperjelas fakta ini. Tuhan berfirman melalui kitab Ulangan. Shema Israel. Jika kita melihat Ulangan, pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang harus menyimak suara Tuhan yang datang dan berbicara kepada kita. Mendengarkannya dengan saksama. Hidup jelas saya, Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Tuhan berbicara, dan Israel adalah makhluk yang mendengar. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ia juga berbicara. Ia berfirman, jadilah terang. Tuhan tidak berdiskusi atau bernegosiasi tentang kehendaknya. Ia menyatakannya. Jadilah terang. Ciptaan hanya mendengar suara itu. Ketika mereka mendengar, seluruh dunia diciptakan sebagaimana adanya. Terciptalah. Inilah otoritas dan kuasa firman. Tuhan juga datang kepada kita pagi ini dan berfirman, dengarkanlah perkataanku. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar firman-Nya. Bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah Anda mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Apakah Anda mendengarkannya dengan baik? Bukan hanya mendengar karena ada suara yang terdengar dari mimbar. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita benar-benar mendengarkan dengan kemauan untuk menerima firman? Apakah ada kemauan untuk mendengar firman yang diberitakan dari mimbar? Firman yang kita baca setiap hari, firman yang kita renungkan ini sebagai firman Rema yang benar-benar menghidupkan saya dan memulihkan jiwa saya? Apakah ada hati seperti itu? Itulah pertanyaan yang saya ajukan. Jika pertanyaan ini tidak terselesaikan, meskipun saya menjelaskan tentang tanah berbatu, tanah di pinggir jalan, atau semak duri dengan cara yang menyenangkan sekalipun, itu hanya akan menjadi penambahan satu pengetahuan Alkitab saja. Yang penting adalah apakah kita percaya dan taat pada firman Tuhan yang diberitakan sebagai firman kehidupan yang ditujukan untuk jiwa kita dan yang menghidupkan kita. Dulu, ada masa di mana orang percaya tanpa membuka Alkitab. Hanya percaya secara buta dan berkata, taat amin. Ada masa ketika orang berpikir, apa pentingnya bertanya, belajar, dan meneliti? Cukup percaya saja. Ada masa di mana orang percaya secara membabi buta. Namun, di zaman sekarang ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pencerahan akal budi kita bahkan mengkritik firman Tuhan. Kita menggali lebih dalam dan juga bertanya-tanya. Oleh karena itu, daripada menggunakan kata percaya pada firman Alkitab ini, kita juga menggunakan ungkapan seperti, mari kita renungkan firman ini. Tentu saja, untuk mengetahui kehendak Tuhan secara mendalam, sangat penting untuk mempelajari Alkitab, melakukan kritik yang rasional dan sehat, serta mengajukan pertanyaan. Dan proses mencari jawaban sambil merenung di dalamnya memang diperlukan. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak mengubah hubungan di mana Tuhan berbicara dan kita harus taat. Tidak ada kompromi sama sekali pada titik ini. Kita harus mengetahui, percaya, dan taat pada firman yang diberitakan sebagai firman kehidupan kita. Kita harus percaya dan taat pada firman kehidupan. Dan ketika kita melakukannya, itu menjadi kekuatan kita. Sama seperti langit dan bumi diciptakan oleh firman, ketika firman didengar dan ditaati, karya penciptaan itu terjadi dalam hidup kita.
Orang tua saya juga melayani sebagai pendeta. Jika saya mengingat sedikit masa kecil saya ingat orang tua saya bercakap-cakap seperti ini setelah ibadah hari Minggu. Isi percakapan itu adalah ibu saya mengomentari khotbah ayah saya. Khotbahmu itu perlu ditambah sedikit bumbu. Sepertinya begitu yang beliau katakan. Anda semua tahu maksudnya kan? Maksudnya, khotbahnya agak hambar, agak tawar. Nuansanya sepertinya adalah akan lebih baik jika ditambahkan sesuatu agar khotbahnya lebih lezat. Ayah saya tampaknya tidak terlalu senang. Namun, saudara-saudari, dengan adanya bumbu, mungkin bisa lebih lezat. Tetapi bumbu itu tidak membuat kita sehat. Yang membuat kita sehat dan hidup bukanlah bumbu, melainkan nasi itu sendiri, bukan? Sayuran, daging, bahan-bahan mentah itulah yang menyehatkan kita. Justru sekarang, kita hidup di zaman di mana penggunaan bumbu dikurangi, bukan? Kita hidup di era di mana rendah garam, rendah gula menjadi tren. Kita hidup di zaman di mana akal budi manusia sangat tinggi. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, kita cenderung banyak menghakimi dan menafsirkan firman yang diberitakan dan firman yang kita baca. Tetapi, saudara-saudari, apa untungnya bagi kita jika kita melakukannya? Pada akhirnya, kita makan melalui firman itu, dan harus bertumbuh oleh firman itu. Pada akhirnya, jika kita mengeluh tentang lauk pauk, hanya tubuh kita yang rusak dan kita sendiri yang rugi. Yang jelas, sikap seperti ini bukanlah sikap yang memiliki telinga untuk mendengar. Sikap yang memiliki telinga untuk mendengar adalah sikap dan pendirian untuk percaya dan taat bahwa firman apapun yang diberitakan adalah firman kehidupan yang menghidupkan saya. Itulah yang membuat kita hidup dan bermanfaat bagi kita. Ayat 8 mencatat bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat berarti bahwa karya luar biasa yang Tuhan kerjakan lebih besar dan lebih menakjubkan dari yang kita pikirkan. Dalam pikiran kita berpikir, buah apa yang bisa dihasilkan oleh benih sekecil itu? Dan kita meremehkan potensi yang dimiliki benih itu. Tetapi tidak demikian, bukan? Selama benih ditanam di tanah yang baik, menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat adalah hal yang biasa. Selama tanah hati kita yang menerima firman Tuhan menjadi tanah yang baik, dan kita percaya serta taat Tuhan yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, akan mengerjakan karya penciptaan yang sama dalam hidup kita, karya luar biasa yang lebih dari 100 kali lipat. Saat ini, kita hidup di zaman banjir firman. Meskipun demikian, mengapa kita tidak menghasilkan buah sebanyak benih yang ditaburkan? Apakah benihnya yang bermasalah atau tanahnya yang bermasalah? Benih itu adalah firman. Firman tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah tanah hati kita. Saya sungguh berharap kita dapat memeriksa tanah hati kita saat berdoa subuh ini. Apakah saya menerima firman Tuhan ini sebagai firman kehidupan yang menghidupkan saya dan langsung menaatinya? Ataukah saya menolak firman karena berbagai alasan sampingan dan hanya mendengarkannya sebagai suara yang berlalu begitu saja? Semoga kita dapat memeriksa batin kita. Saya sungguh berharap agar hati kita yang menerima firman menjadi murni, tulus, dan di atas segalanya rendah hati. Dengan demikian, saya dengan sungguh-sungguh memohon agar ketika firman diberitakan, hari ini menjadi hari di mana Anda semua hidup dengan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat atau lebih.